Be phenomenal every day. Halo guys, selamat datang kembali di channel Stockholic. Nah, di video kali ini saya akan memulai dengan opini saya pribadi ya tentang perkembangan market secara global. Nah, ada suatu hal yang cukup mengganjal dari saya lihat di market ya, di mana ini kalau kita lihat ya guys, indeks Dow Jones itu mengalami all time high ya. Ini ya, dia ada di level 34247. Terus di S&P 500 ini di tahun 2021 juga all time high. Sama Nasdaq ya. Nasdaq juga all time high-nya di tahun 2021. Nah, ketiga indeks ini all time high di tengah kondisi GDP Amerika itu yang masih ini ya 0,4% pertumbuhannya. Nah, jadi GDP-nya ini kan masih tahap recovery ya, belum pulih ya. Kalau pulih maka dia akan ada di level ini ya 2%-an, sekitar 2%-an. Namun untuk indeks di Amerika sana, entah Dow Jones, S&P maupun Nasdaq ini, mereka sudah mengalami all time high. Nah, jadi ada apa ya? Ada was-was ya. Ada was-was di mana kalau indeksnya ini lagi overpriced seperti itu. Kalau kita lihat dari indeks yang ada di Indonesia, IHSG, di mana IHSG ini masih belum menyentuh all time high di 2018 kemarin ya, yang sempat 6.600 ini. Sekarang masih di level 5.700-an. Dan GDP Indonesia pun itu masih minus, masih resesi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau dikatakan ekonomi sudah pulih, maka GDP-nya itu kurang lebih ada di angka 5%. Seperti itu. Nah, ini cukup berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena kalau sampai ibaratnya ini indeksnya ini kan naik tapi secara fundamentalnya belum pulih gitu loh. Nah, kalau ini sampai ada marketnya ini penurunan atau kontraksi yang cukup dalam, di mana ketika all time high indeks Amerika di Indonesia ini masih nggak all time high ya. Tapi kalau Amerika ini turun, maka saya bisa bilang ada potensi indeks IHSG ini juga akan ikut terkoreksi. Nah, seperti itu ya. Terus kalau saya lihat pribadi pun, stimulus di Amerika ini kan sudah digelontorkan lagi ya, di mana jumlahnya itu kan sudah sangat besar, namun GDP-nya ini kan belum pulih. Berarti ada kemungkinan penduduk di sana, mungkin di Indonesia juga sama ya. Itu sekarang ini lagi dalam fase mungkin lebih banyak untuk saving, berhemat ya. Kalau misalkan mau spendingnya pun itu nggak terlalu banyak. Nah, kalau semua penduduk itu spendingnya itu nggak terlalu banyak, otomatis ekonomi ini berputarnya itu lamban. Seperti itu. Kalau ekonomi berputarnya lamban, otomatis penerimaan pajak negara juga berkurang. Dan mungkin akan ada perusahaan-perusahaan itu yang perusahaan-perusahaan yang suffer ya, yang menderita karena ekonomi yang lambat. Nah, terus bagaimana cara kita antisipasi? Kalau saya pribadi melihat untuk momen sekarang ini kita jangan menaruh 100% uang kita di pasar saham, apalagi untuk stok-stok yang blue chips punya ya, yang big caps. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi koreksi di indeks itu biasanya yang kehantam duluan itu yang blue chips, yang saham-saham big caps-nya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan seperti itu, terus bagaimana dong? Masa kita nggak trading saham atau nggak invest saham? Enggak, ya tetap kita ada invest. Cuman mungkin porsinya yang kalau misalkan yang sebelumnya kita investnya itu sudah full 100%, itu mungkin kita bisa kurangin ya. Atau kita punya strategi, misalkan kita averaging aja setiap bulan. Kita nabung setiap bulan untuk saham-saham yang kita sudah pilih. Itu menurut saya lebih aman. Dan kalau kita lihat pergerakan dari IHSG terakhir ini kan memang saham-saham ini didriven oleh rumor ya. Contohnya misalkan ini ya kayak yang terakhir itu, ini saya kasih contoh. Misalkan ada punya Lipo Group, MLPL, MPPA. Nah, ada berita kan ternyata Gojek masuk ya. Akhirnya naiknya tinggi sekali. Terus ada beberapa keluar laporan keuangan yang bagus. Misalnya salah satunya Indosat ya. Terus harga sahamnya langsung naik cukup
Nah, ini ya cukup kencang. Nah, hal-hal seperti ini yang masih kita bisa manfaatkan untuk ambil cuan ya di bursa. Tapi kalau kita katakanlah dengan posisi sekarang ini kita beli untuk investasi blue chipsnya itu menurut saya agak kurang ya. Nah, cuman di video ini ada disclaimer ya guys. Jadi ini murni hanya analisa dan opini saya pribadi. Nanti semua keputusan investasi dan resiko ada di masing-masing investor. Nah, kenapa kok ini saya rasa penting untuk saya utarakan? Karena kalau kita kan kondisi market sekarang ini bukan market yang lagi bullish ya. Kalau market bullish itu semua orang tuh kelihatan kelihatan jago gitu loh. Jadi pegang saham A, B, C, D itu juga naik semua. Tapi kondisi-kondisi begini ini yang membuat kita harus beradaptasi dengan market. Dan menurut saya kalau porto kita sudah 100% untuk invest di yang big caps itu lebih resiko kalau sampai ada terjadi koreksi ya. Terus kapan kira-kira untuk GDP ini bisa pulih, ekonomi ini pulih? Kalau kita melihat perkembangannya sebenarnya setiap kuartal ini kan selalu lebih baik ya. Dari 2020 hingga kuartal 1 di 2021 ini kan terus membaik baik di Amerika maupun di Indonesia. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, dari -5 hingga -0,7. Nah, kalau kita lihat perkembangannya untuk sampai ke titik ini ya, pulih 5% itu potensinya kemungkinan ada di kuartal 4 ataupun kuartal 1 2022 itu baru mungkin pulih. Kalau bisa kuartal 4 maka saya boleh bilang hebat sekali penanganannya. Kalau bisa ya di kuartal 4 sudah pulih ke 5% lagi. Nah, ketika ekonominya sudah pulih baru mungkin kita bisa berpikir untuk taruh di saham-saham yang blue chips dan mungkin kita bisa berharap marketnya itu kembali untuk bullish dan mengejar all time high. Nah, itu ya intermezzo dari saya tentang opini dari market global. Seperti itu. Nah, sekarang saya seperti biasa saya akan membahas yang pertama dari indeks IHSG dulu. Ditutupnya hari Jumat di angka 5773 atau minus 0,4% ya. Dimana seminggu ini IHSG bergerak downtrend ya, turun dari level 59 ini hingga ke level 5.700-an. Untuk asing di hari Jumat ini masuk 130 miliar dan untuk selama satu minggu itu ada keluar ya 139 miliar untuk one week-nya. Pergerakannya seperti itu. Untuk harga batu bara sendiri kenaikannya sangat signifikan ya, plus 5%. Nah, ini cukup kencang naiknya 105 sekarang dan harga gold. Nah, kita perhatikan sebelumnya kan di levelnya 1700 terus ya. Terus ini dia mengalami rally up. Nah, ini sudah boleh dibilang masuk fase uptrend ya dia. Nah, ini sebelumnya kan di ini ya. Level 1700-an terus sekarang sudah masuk 1880. Bahkan mau mencoba menembus 1900 levelnya. Seperti itu. Terus, nah hari ini malam ini chart bitnya lagi error guys. Jadi saya nggak bisa pakai fitur untuk charting dari chart bit. Oke, sekarang saya akan membahas yang ini ya, minggu lalu di metode BNF itu ada saham ZYRX yang rebound ya hari kedua. Truk rebound di ketiga keempat, TPIA ini yang punya Barito ya, Barito Putra Pak Prayogo. Rebound hari keempat dan kelima, lumayan kenceng ini reboundnya juga. Toys ini yang nggak rebound sampai capek ya, nunggu yang dia gak naik-naik. Oasa dia rebound, Kota dia gagal rebound, sama INPS dia rebound hari ketiga. Nah, yang mengecewakan tuh dari ini ya, yang technical and brokernya di mana yang naik hanya SMDR ya. Nah, SMDR ini kemarin sempat jatuh dari level psikologis 500, tapi dia berhasil di Jumat ini berhasil closing di target ya 525. Nah, jadi dia akan masih di jalur uptrend seperti itu. Big akumulasi ya untuk minggu lalu. Yang lainnya tuh down semua, Anta, Medco, INKP, Adaro. Nah, yang sideways hanya ITMG ya, batubara ini. Untuk periode 21 Mei ini ada beberapa saham yang masuk di kategori BNF ini, BNF Method. Nah, ini ya. Ada BTPS,
BRIS, Kota, LPCK, LPKR, Maya, dan PNBS. Nah, ini cukup menarik di mana ada beberapa saham tuh yang tergolong bukan saham yang second liner ya. Ini contohnya misalkan ada saham BTPS, ini sebenarnya yang cukup oke ya secara fundamental. Terus ada PNBS ini Panin Group ya, dari Panin Group. Nah, BRIS juga mungkin teman-teman sudah pasti dengar lah. Kalau yang lainnya kayak Kota, LPCK, LPKR, sama Maya ini kan agak kurang liquid lah ya. Cuman ada masuk di BTPS dan PNBS ini. Thresholdnya pun tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat di minggu lalu itu kan masih angka 20% lebih, ini masih cukup banyak ya. Sekarang yang 26% hanya Kota, lainnya ini cuma belasan persen. Nah, jadi memang penurunannya tidak setajam yang di minggu lalu ya, thresholdnya. Terus untuk saham-saham pilihan secara technical and broker, yang pertama masih kita lanjutkan ya, SMDR. Nah, ini karena nggak bisa ya, jadi saya akan pakai yang dari apa namanya ini, HOTS SMDR. Nah, ini SMDR masih melanjutkan penguatan ya, rally up, karena ini dia all time high, maka target price-nya ada di Bollinger Band yang atas ya. Saya pasang di 560. Broker summary-nya netral ya. Terus yang kedua, karena ada kenaikan harga coal yang cukup signifikan, jadi saya pasang dua emiten batubara. Yang pertama Adaro dan yang kedua adalah MBAP. Adaro di harga terakhirnya 1165. Nah, ini menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena dia sudah mendekati level ini ya, supportnya. Dimana, nah ini di level ini dia mantul ya. Mantul, terus di level ini dia juga naik lagi. Sekarang dia sudah mendekati lagi di level ini. 1160 ini supportnya. Jadi kalau risk versus rewardnya cukup menarik untuk saham Adaro. Dia ada small accumulation, kondisinya masih sideways. Terus yang kedua ada MBAP. Nah, mungkin teman-teman belum terlalu banyak familiar ya dengan saham MBAP. Mana nih? Nah, ini MBAP. Ini juga batu bara dan ini ya shareholdernya 60 dan 30, artinya 90% dikuasai oleh majority shareholder. Publiknya cuma dikasih sekitar 10%. Terus kalau kita lihat secara fundamentalnya juga dia konsisten ya, cetak laba terus, cukup oke. Memang PBV-nya cukup tinggi ya, di 1,67 kali, sudah cukup tinggi. Dengan PE ratio-nya 17 kali. Nah, tapi menurut saya ini juga cukup menarik kalau dengan tren batu bara naik. Nah, dia sekarang masih uptrend ya, patternnya ini ya. Ini patternnya dia masih uptrend. Jadi saya masukkan untuk pilihan batu bara yang kedua. PTBA saya lihat ini dia patternnya downtrend sih. Jadi saya belum masukkan dulu ya untuk pilihan minggu depan. Terus yang ketiga ada saham Medco. Nah, Medco ini minggu lalu performanya cukup mengecewakan ya, dimana dia turun terus. Nah, ini dia sebenarnya mau uptrend, terus dia 3 candle terakhir ini koreksi ya. Namun saya melihat ada yang big akumulasi selama seminggu kemarin ya. Ini kita lihat di Medco. Nah, ini jadi chartnya nggak bisa, tapi badarmologinya masih bisa guys. Medco ada big akumulasi selama seminggu, yaitu di CC dan CS ini ya. 33,9 miliar, CS-nya 20 miliar ya. Ini, jadi saya melihat masih ada potensi untuk melanjutkan uptrend dari saham Medco ini. Next, kita lihat ada saham Bank Bukopin ya, BBKP. Nah, BBKP kalau kita cermati dari broker summary-nya, nah ada big accumulation juga dari BK ya, JP Morgan, yang jualan CC tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak BK. Dan saya ingat BBKP ini adalah salah satu saham yang bulan lalu, yaitu bulan April ya, itu kenaikan persentase asingnya itu cukup besar di saham BBKP, bahkan paling besar ya, secara persentase ya, bukan secara value. Seperti itu saya ambil data dari KSE. Nah, dia di harga terakhirnya ada di level pas ya, 400 BBKP. Nah, ini ya. Nah, ini
ada di support dan ini ada di MA 200-nya juga. Jadi untuk risk versus rewardnya cukup menarik kalau kita lihat di sini ya. Nah ini downtrend dia tapi ada big akumulasi. Saya pasang targetnya di angka 430. Nah ini kalau saham-saham seperti ini memang risk versus rewardnya menarik. Seperti itu. Terus berikutnya ada saham Indosat ya. Nah saham Indosat ini secara laporan keuangannya moncer ya, sudah keluar di mana ini dia profit 170 miliar di first quartal 2021. Sebelumnya kan ini sering minus ya, makanya Pak Lo Keng Hong itu saya pernah ikut seminarnya, dia kalau kasih contoh emiten yang besar tapi minus terus itu dia kasih isat ini. Jadi cukup kasihan ya, dijadikan contoh yang lagi minus labanya. Nah ini kita bisa lihat sebelumnya kan sering minus terus ini. Nah di 2021 ini dia malah positif. Seperti itu. Omsetnya juga naik. Jadi positif dengan didongkrak omset. Operating profitnya naik signifikan sekali ya. Terus untuk secara equity-nya dia juga ada stagnan ya dari tahun 2020. Tapi cukup oke lah stagnan. Karena banyak yang minus malahan equity-nya. Turun maksudnya ya. Nah, saya juga ada baca bahwa saham emiten Indosat ini melakukan jual tower ya. Terus dia dapat dana 11 triliun kalau saya nggak salah ya. Nanti coba benar. Indosat jual tower. Nah, ini ya 10,9 triliun. Jual ini berita di Maret ya. Nah, ini di Mei juga masuk ini 10 triliun ini. Nanti dia akan mencatatkan transaksinya itu di Q2 seharusnya. Q2 ini nanti bisa dilihat lagi ya. Untuk Indosat. Terus nah ini secara chartnya dia lagi, nah ini ya 2 candle terakhirnya ini cukup bagus ya, strong uptrend. Terus berikutnya ada saham Pesap. Nah ini walaupun saya masukkan di sini, cuman mengapa saya masukkan? Yang pertama karena kenaikan rally dari gold ya, harga emas. Nah, terus untuk PSAB ini harganya itu sudah di area-area support sini. Ini ya PSAB. Bentar, saya coba cek dari sini, yang di sini. Nah, ini ya. Harganya ada di area support. Nah, seperti ini 192 ya. Untuk batas bawahnya ini di sini. Memang dia kelihatan masih sideways ya, belum ada pergerakan untuk uptrend. Cuman kalau kita bisa cermati nanti pergerakannya di minggu depan, apakah dia akan ke boost up dengan rally-nya harga emas ya. Harga emas ini kan naiknya cukup kencang. Seperti itu untuk saham PSAB. Terus yang terakhir adalah saham XL ya. Nah ini salah satu provider yang dulu cukup banyak dipakai orang-orang, XL. Dia sebentar ya. Ini dia, nah ini sedang mencoba untuk melanjutkan uptrendnya ya, setelah jatuh cukup tajam dari level hampir 3.000 tinggal level 2.000 ya. Nah coba saya lihat di sini aja. Nah ini Excel. Nah jadi beberapa 4 hari terakhir ini kelihatan bahwa dia mau uptrend ya. Ini bottomnya 1980 terus dia naik terus didukung dengan volumenya juga cukup besar di 2 hari terakhir ini. Jadi saya masukkan salah satu saham yang masuk watchlist saya untuk next week, minggu depan, yaitu saham EXCL. Nah terus untuk pergerakan hari Jumat ini mungkin teman-teman yang mengamati juga melihat bahwa ada pergerakan di saham-saham bank kecil ya. Nah ini ya kayak BNBA tiba-tiba AR kanan lagi. Terus diborong sama si Mugi ya. Sama si Mugi. No. Nah ini 7,1 M. BNBA ARA. Terus BABP ya kalau nggak salah ini juga naik kenceng, sempat mau ARA ini 120 ya. Terus sama apa ya BBHI kalau nggak salah. Nah ini BBHI juga AR kanan. Nah, ada pergerakan yang cukup menarik di saham-saham bank digital yang belum naik-naik gini, ada BGTG, terus
Ada BEX ya, BEX ini juga belum naik. Kemarin sempat naik terus turun lagi. Nah ini ya, suka PHP ya ini sahamnya. Jadi naik turun lagi. Terus BGTG, BEX sama punyanya ini. Aku apa itu namanya? Nah ini Neo ini. Jack Ma. Nah, ini dia ada Aku Laku kan. Aku Laku ini salah satu anak perusahaannya yang punyanya Jack Ma ya, Aku Laku. Ini yang masih belum naik. Cuman saya masih belum masukkan ke yang bagian ini technical and broker ya. Saham-saham yang untuk bank digital ini kalau teman-teman mau masuk untuk scalping itu harus pasang stop loss ketat ya. Karena ini kalau sekali dibanting juga cukup parah ya. Kayak contohnya ini di mana sebelumnya ini banyak yang euforia ya di Februari ini bulan 2 ini naik kayak contohnya nih BNBA sampai 3.000 lebih terus diambleskan sampai 700-an. Wah, ini kalau yang beli di range segini nggak bisa jual nih ARB terus ini. Ini kalau teman-teman lihat ya chartnya ini ARB sampai wah parah lah ini. Terus dibawa turun terus. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk di saham-saham seperti ini, mau nyopet, scalping ataupun fast trade ya, jangan lupa pasang stop loss ketat atau ya one day trade lah kalau mau lebih amannya. Cuman one day trade pun kalau dia banding ARB juga bisa nggak dapat loh, nggak lepas maksudnya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus atur lah ya untuk resikonya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga teman-teman sehat selalu dan cuan selalu. See you guys!